Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan ceria, sehat, dan sehat walafiat. Amin. Sudah sholat subuh belum? Semoga teman-teman sholat subuhnya di awal waktu ya. Dan jangan lupa juga teman-teman sebelum nonton sudah mandi, kemudian sudah sarapan ya. Oh iya, ini kan hari Senin ya. Berarti di antara teman-teman di rumah nih ada yang saum nih. Mister doakan semoga teman-teman tuntas sampai dan mendapatkan pahala dari Allah yang banyak. Amin. Oh iya, Mister hari ini membawakan acara kajian manasik haji yang dilaksanakan secara online. Mungkin ini menjadi pengalaman pertama untuk teman-teman. Teman-teman patut bersyukur nih dengan tema membangun karakter anak berjiwa pejuang. Jadi harapannya teman-teman nanti setelah menonton ini sampai habis bisa menjadi semuanya pejuang. Dan acara ini nanti akan diisi sama Kak Muslim. Mungkin teman-teman dari grade 3 yang udah dulu itu udah pernah ya. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah berkah acara kita, tilawah yang akan dibacakan oleh Mr. Malik. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب.
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga rumah yang mendengarkan mendapat pahala, dan untuk Malik dari kami mengucapkan jazakallahu khair, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Lanjut kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari bidang diniyah yang akan disampaikan oleh Mr. Kukuh Sukmono SPD. Kepada beliau kami. Apa kabarnya anak-anak sekalian dan bunda-bunda sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan taufik dan hidayah kita. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak terputus. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan manasik sosialisasi manasik haji secara live. Dan pertama-tama kita juga patut mengucapkan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan kita pada kesempatan kali ini berbeda dengan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita laksanakan secara live. Kita bersabar, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Sebagaimana ada di antara guru-guru kami, ada yang saat ini sedang menjalankan persiapan proses untuk operasi. Kami mohon kepada ananda sekalian serta bunda-bunda sekalian untuk mendoakan guru kami Miss Cynthia yang saat ini akan segera melaksanakan operasi tiroidnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan operasinya dan diangkat segera penyakitnya dan juga bisa segera melaksanakan aktivitas hari-harinya. Anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu guru serta orang tua sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, baik dari tim TV channel Arkan dan Cintaku TV. Alhamdulillah hari ini kita live di dua channel, ya, di dua channel. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita dan buat seluruh pemirsa yang bisa menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan manasik haji yang dilakukan Arkan ini merupakan kurikulum atau kurikulum yang rutin kita laksanakan. Pada kondisi normal tahun lalu kita menyelenggarakan manasik haji secara langsung. Kita membuat ornamennya, kemudian mulai dari tahapan demi tahapan, kemudian segala macam rukun-rukun hajinya dan segala macam sudah kita siapkan. Namun pada kondisi saat sekarang ini, di tengah pandemi ini, qadarullah kita harus menjalankannya dengan secara live. Insya Allah tidak mengurangi hikmah pada kesempatan ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan manasik ini? Karena manasik atau haji merupakan dari rukun-rukun Islam yang anak-anak kita juga perlu mengetahui. Bukan hanya kita mengajarkan anak-anak sholat yang benar,
puasa yang benar, tapi juga bagaimana anak-anak kita sejak dini mengetahui rukun-rukun haji. Insya Allah kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kesempatan rizki kepada kita dan anak-anak sekalian untuk berhaji, insya Allah sudah tidak canggung lagi atau tidak aneh lagi. Apa sih syarat dan rukun haji agar ibadah haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan ini acara yang insya Allah secara rutin akan kita laksanakan. Bahkan kita pun sudah menyiapkan seluruh ornamennya, baik itu ornamen, kemudian juga pakaian ihram sudah sekolah siapkan. Namun untuk kali ini kita baru bisa melaksanakan kegiatan manasik ini dengan secara live yang nanti akan dibimbing oleh Kak Muslim yang sudah anak-anak sekalian sudah paham dan sudah kenal sekali. Dan insya Allah juga pada kesempatan kali ini juga ada interaktifnya. Jadi anak-anak sekalian, Mister mohon ikuti dengan seksama ya, karena nanti akhir acara akan ada kuis yang diberikan secara langsung oleh Kak Muslim. Mungkin ini yang bisa Mister sampaikan. Mudah-mudahan acara kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia sambutan dari Mr. Kukuh SPD selaku bidang diniyah SDIT Akan Cendekia. Lanjut, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah kita. Pasti teman-teman udah pada tahu, yang akan disampaikan langsung oleh Mr. Asrori Abdul Haq MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang saya hormati Kak Muslim selaku narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Yang saya hormati para dewan guru dan staf, dan wabil khusus tim kreatif SDIT Akan Cendekia yang sudah berupaya sedemikian rupa untuk menyuguhkan streaming hari demi hari demi kelancaran proses pembelajaran anak-anak sekalian di rumah. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kondisinya sehat walafiat ya. Karena sehat itu sangat mahal. Sehat itulah yang membuat kita menjadi semangat belajar, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat membantu orang tua di rumah, dan semangat untuk bercengkrama dengan keluarga di rumah. Dan itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Untuk itu wajib kita syukuri. Gimana cara mensyukurinya? Salah satu di antaranya adalah kita harus membahagiakan orang tua di rumah. Caranya gimana? Belajar ketika saatnya belajar, mengaji ketika saatnya mengaji, sholat di awal waktu, sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan oleh pembawa acara. Selebihnya bentuk syukur kita kepada Allah karena nikmat sehat itu, maka adik-adik sekalian harus bisa menjaga kesehatan itu sendiri. Ingat, kita sudah tahu bahwa beberapa bulan belakang ini, entah sampai kapan, Allah sedang menguji kita dengan wabah COVID-19. Adik-adik di rumah, anak-anak sekalian di rumah, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker.
Dan ingat, kita harus menjaga jarak dengan yang lain, dengan teman-teman yang lain untuk sementara waktu ini, demi menjaga ikhtiar kita terhadap kesehatan kita sendiri. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari istimewa di mana anak-anakku sekalian akan diajak umroh, akan diajak naik haji ke Baitullah, ke Makkah. Tapi masih dalam rangka pembelajaran. Betapa pentingnya manasik haji untuk kita semuanya. Tadi sudah saya sampaikan secara sekilas oleh Mr. Koko, karena setiap umat Islam itu kalau bisa haji semua, karena ini rukun Islam. Kalau tidak mampu, setidaknya sudah ada niat. Dan untuk melaksanakan haji itu perlu ada pembelajaran manasik dulu. Maka ini kesempatan kita, kesempatan anak-anakku sekalian untuk menyimak dengan baik bagaimana nanti penjelasan dari Kak Muslim tentang ritual, tentang praktik pelaksanaan haji atau umroh. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembelajaran kegiatan manasik yang keempat kalau tidak salah. Bagi anak-anakku sekalian yang kelas 2, 3, 4, 5, 6, tentu kemarin tahun-tahun yang lalu sudah melaksanakan kegiatan manasik di sekolah. Langsung ketemu langsung dengan Mr. Miss dan Miss-nya. Sekarang karena kondisinya seperti ini, maka dengan streaming tentu diharapkan Mr. dan Miss-nya berharap semuanya memperhatikan di rumah, menyimak di rumah, tinggalkan kegiatan yang lain dulu, karena ini sangat penting sekali. Maka anak-anak sekalian, siapkan kertas, siapkan pulpen, catat, kemudian camkan, karena nanti akan ada dialog interaktif yang dipandu oleh Kak Muslim, dan bahkan ada hadiah bagi anak-anak kuliah yang bisa menjawab dan aktif. Maka Mister hanya berpesan kepada anak sekalian bahwa ini adalah peluang pahala yang besar di saat 10 hari Dzulhijjah di awal. Semua kegiatan ibadah, semua kegiatan positif kita diniatkan karena Allah, insya Allah Allah akan lipat gandakan pahala kita. Maka pasang niat, saya belajar, saya mau belajar karena Allah. Insya Allah anak-anak kalian akan mendapat pahala yang banyak, dan orang tua kita akan bahagia karena juga ikut mendapat aliran pahala apa yang dikerjakan oleh anak-anak kalian. Oke, anak sekalian, barangkali tidak berpanjang lebar, Mister sampaikan di sini. Sekali lagi Mister ingatkan, jaga kesehatan dan selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Maka tentu tidak boleh meninggalkan sholat, atau tidak boleh sholat yang lelet. Dan setiap hari harus membaca Al-Quran. Kalau perlu setiap habis sholat waktu, baca Al-Quran, mau ayat 2 ayat. Dan ingat pesan-pesan dari Mister dan Miss-nya. Laksanakan tugas sesuai dengan waktu dan jadwalnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita, dan itu nanti yang akan mengantarkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman sambutan dari kepala sekolah kita. Semoga kita tercerahkan agar terhindar dari COVID-19 ini, karena memang berbahaya sekali ya teman-teman. Jadi tetap stay at home ya. Sebelum kita ke acara inti, nah teman-teman tadi udah mendapatkan 2 kali bocoran nih. Sebetulnya Mr. Ali tadinya gak mau dibocorin dulu, tapi ya udah gak apa-apa lah. Lanjut, siapkan dulu pena, kemudian buku, agar teman-teman menyiapkan pertanyaan ataupun menyiapkan jawaban
yang akan disiapkan kuis dari tim panitia, dan tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan door prize. Nah, yang jelas door prize ini udah pasti menarik. Kenapa? Selain menarik isinya, juga yang ngeternya itu adalah panitia, teman-teman. Langsung door to door. Jadi teman-teman harus siap mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada nomor yang sudah dikirimkan tim panitia ya. Baik, kita langsung aja nih ke acara yang paling ditunggu-tunggu. Siap ya, fokus dan bismillah, niatkan untuk belajar karena ini menyangkut rukun Islam kita. Baik, kita sambut bersama Kak Muslim Hafizullah. Tafadhol maskuro. Oke, kita tunggu ya Kak Muslimnya ya. Ya, assalamualaikum. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'd. Sobahul khair, sobahun nur. Adik-adik yang soleh dan solehah yang sedang berada di rumah saja, semoga Allah mempertemukan kita di sekolah kita yang tercinta, Arkan Islamic School Bekasi. Masya Allah, senang sekali Kak Muslim hari ini berada di SD Arkan Islamic School. Ini dia nih, Masya Allah, SDIT Arkan Cindikia. Ini yang keberapa kali ya, ada yang ingat gak teman-teman? Iya betul, ketiga kali. Ya, ketiga kalinya Kak Muslim berkunjung ke Arkan, tapi apa ya Kak Muslim? Belum ketemu anak-anaknya langsung. Iya. Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah 3 kali Kak Muslim datang ke sekolah, tapi belum berjumpa langsung dengan anak-anak adik-adik tercinta. Tidak mengapa, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah di sekolah kita atau mungkin di surganya, insya Allah. Adik-adik, senang sekali hari ini Kak Muslim bisa di sini, kemudian live streaming di channel YouTube Arkan dan juga channel YouTube Cintaku TV. Cintaku apa tuh Kak? Cinta Quran, Masya Allah ya. Di channelnya Kak Muslim dan juga channelnya Sekolah Arkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi sudah ada Mister, kepala sekolah dan juga guru-gurunya sudah tampil di depan. Sebenarnya Kak Muslim lebih senang tampilnya sama adik-adik, tapi yang ada tampilnya hanya kursi saja. Duduk dulu ya. Iya deh, Kak Muslim duduk dulu ya. Baik, nah geser lagi kemana ya geser? Ke sini kan? Iya, begini aja deh. Nah, jelas gak? Wah, subhanallah, ini di depan Kak Muslim ada layar TV, Masya Allah ya. Nah, Kak Muslim bisa baca juga nih, Kak Muslim bisa ngeliat, tapi Kak Muslim gak bisa lihat kalian teman-teman. Dan Kak Muslim berdoa semoga nanti kita ketemu ya, insya Allah di Arkan ini. Tapi di sini juga Kak Muslim melihat ada guru-guru kita, ya, bapak dan ibu guru sudah berada di sekolah kita dalam rangka memberikan motivasi, pelajaran dan informasi buat kita semua. Baik, adik-adik siapkan bukunya ya. Jangan lupa ini di samping kita tontonan bisa juga jadi tuntunan. Iya, karena sekarang banyak tontonan tapi tidak bisa jadi tuntunan. Iya, baik. Makanya hati-hati teman-teman, kalau memilih acara televisi atau di YouTube, pilih yang baik. Jangan asal cari channel. Wah, ternyata acaranya isinya tidak bermutu, tidak bagus, tidak ada pelajarannya. Subhanallah, rugi gak? Rugi dong, nanti tidak bisa membentuk karakter anak berjiwa pejuang. Wah, seperti moto kita hari ini, tema kita nih, cakep nih temanya, dari sekolahan, membentuk karakter. Tahu gak karakter?
akhlak, sikap, dibentuk, dibentuk. Kayak apa ya dibentuk ya? Kayak puzzle, puzzle kehidupan. Cia. Karakter anak yang berjiwa pejuang, yang berjiwa semangat, betul? Betul. Siapa mau jadi pejuang Islam? Ya. Siapa yang mau mendapat pahala dari Allah? Cakep, Masya Allah. Insya Allah kita akan membentuk jiwa pejuang melalui tema kita manasik haji. Sebelumnya kamu muslim mau tanya dulu nih sama teman-teman. Di sini kan sudah ada telepon interaktif nih ya. Nah, boleh tampilin teleponnya. Ya. Kamu muslim mau tanya dulu. Buat adik-adik siswa-siswi Arkan Islamic School atau Arkan Cendekia, kamu muslim mau tanya dulu. Tapi yang menjawab adalah adik-adik, bukan ayahnya atau bundanya, apalagi kakeknya. Masa yang tanya kamu muslim yang jawab kakeknya, yang satu kakak yang jawabnya kakek? Bukan. Oke, yang jawab adik-adik. Siap? Oke, siap. Telepon ya. Telepon. Ada nggak nomornya, Kak? Sudah ditampilkan? Sudah. Alhamdulillah. Bagus. Kalau kamu muslim nggak kelihatan nih, cuma ngelihat TV besar, tapi nggak bisa melihat kalian. Melihatnya melalui dunia maya. Kamu muslim kadang ketawa sendiri, teman-teman. Kamu muslim ketawa tapi nggak ada teman-temannya gitu ya. Nggak apa-apa deh. Namanya juga streaming. Oke, adik-adik. Kamu muslim mau tanya sama kalian. Saat ini kita nanti dulu teleponnya sebentar. Saat ini kita memasuki bulan apa? Yang saat ini nih dalam Islam. Bulan Islam ya, bukan bulan Masehi. Saat ini kita masuk bulan apa Hijriah? Di tahun Hijriah ini bulan apa? Kita angkat teleponnya. Sebutkan nama dan kelasnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Amanda. Kelas berapa? Kelas 2. Oh, cakep. Oke, jawabannya apa tadi? Bulan apa ya hari ini? Bulan Julhijjah. Bulan apa? Julhijjah. Julhijjah. Pinter, Masya Allah. Amanda bagus. Dikasih jempol sama kelingking dari kamu muslim. Iya, alhamdulillah. Amanda, semoga jadi yang soleha ya. Oke, terima kasih Amanda. Namanya tadi siapa? Amanda. Kelas 2. Kelas 2. Oke. Ini ada mau telepon lagi ya? Sebentar. Sabar. Sabar ya. Coba materinya dihapus dulu, Kak, materinya. Ting. Ya. Halo. Oke, kita kamu sih mau tanya lagi. Udah mau telepon semua ini. Halo? Tadi dulu sebentar. Enggak sabaran nih adik-adik. Sebentar, kamu sih belum ngomong ya. Sebentar. Kamu sih mau tanya dulu sama kalian. Materinya dihilangkan dulu, Kak. Materinya. Slide-nya dihilangkan dulu. Set. Dihapus dulu. Tutup dulu. Set. Iya, kamu sih kayak sulap aja, bisa ngapus. Namanya canggih. Kamu sih mau tanya dulu sama kalian, bulan Julhijjah ini ada amalan atau ibadah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Julhijjah ini yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin, kita umat Islam? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Ulfa. Nama siapa? Ulfa. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oke, jawabannya apa? Hari ini ada peristiwa apa di bulan Julhijjah? Kurban. Kurban.
Ya Allah. Siapa yang dikorbankan? Apa? Siapa yang dikorbankan? Kambing. Kambing. Ya Allah, kasihan. Ulfa kurban nggak tahun ini? Insya Allah. Subhanallah. Kurbannya apa? Kambing atau Sapi. sapi apa onta? Sapi. Sapi. Alhamdulillah. Barakallah Ulfas. Bagus, cakep. Semoga jadi anak salehah ya. Syukran. Selanjutnya, ada peristiwa apa lagi di bulan Zulhijjah selain kurban? Ayo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Sheila. Kaila, kelas berapa? Kelas berapa? Kaila? Halo? Lah, kemana Kaila? Kamu kok tidak ada suaranya? Kaila? Ah, kita angkat lagi telepon yang selanjutnya. Halo, assalamualaikum. 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 Namanya siapa? Oke. Kelas berapa? Amin ya. Afiat. Ada peristiwa apa di bulan Zulhijjah ini selain kurban? Ada apa? Manasik haji. Manasik haji, pergi haji. Siapa nama kamu tadi? Nama kamu siapa? Amin ya. Afiat. Siapa namanya? Anissa. Hah? Coba kamu Sim kurang jelas dengerin. Ulangi namanya siapa? Amin ya. Afiat. Anindia. Oke. Fatimah. Panjang sekali namanya Anindia. Oke. Kamu sudah pernah pergi haji belum? Belum. Belum. Ayah bunda sudah pernah belum pergi haji? Belum. Belum. Doakan ya, semoga kalian sekeluarga bisa pergi haji. Amin. Bisa umroh ke Mekah, pergi haji ke Mekah. Amin. Ya, assalamualaikum Anandia Fatimah. Oke, kamu sih mau berdiri, cukup teleponnya. Kamu sih mau berdiri sekarang. Ya, kamu sih mau berdiri dulu nih. Nah, baik. Wah, seru banget ya. Baru dibuka sedikit sudah banyak yang mau telepon. Ting. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang manasik haji insya Allah. Baik teman-teman, nanti dulu slide-nya sebentar ya. Kamu Muslim mau sampaikan dulu. Baik teman-teman, sekarang itu bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah ini para ulama mengatakan Zulhijjah ini 10 awal bulan Zulhijjah banyak kebaikannya ya. Banyak kebaikan di 10 bulan Zulhijjah ini. Baik. Sekarang kita sampaikan dulu keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini dia nih. Nah, ada slide-nya ya. Wah, kecil ya. Kelihatan nggak teman-teman? Boleh dibesarin kakak? Bisa? Kakak, mister ya di sini ya. Di sini mah nggak ada kakak ya, mister semua ya. Cuman kamu Muslim. Ya, ini dia nih. Nih, besarin lagi boleh kak? Kamu Muslim pindah ke sini ya. Geser. Sian banget kamu Muslim digeser-geser. Ya, kamu Muslim kemana nih? Ke sini kak. Ke sini ya kak. Ya. Kalau yang di sana bisa tampilin slide-nya. Oke, bisa ya. Alhamdulillah. Ya, hilang lagi. Jangan dihilangkan, Kak. Ini dia, teman-teman. Keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, yang sekarang kita berada di dalamnya. Ya, kita baca tuh dari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya teman-teman? Artinya begini teman-teman. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi teman-teman, kata Rasulullah, 10 hari awal bulan Zulhijjah ini itu banyak keutamaannya. Ya. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang-orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Jadi teman-teman, keutamaan di 10 hari awal itu dalam melakukan amal soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal bulan Dzulhijjah ini teman-teman, Allah lebih suka, Allah lebih cinta kita melakukan amalan-amalan soleh. Kemudian sahabatnya yang bertanya, sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah jihad itu dicintai oleh Allah? Tidak bisa mengalahi jihad fisabilillah, kecuali orang itu pergi berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi, alias mati syahid. Insya Allah. Itu dia teman-teman. Makanya di awal-awal bulan Dzulhijjah ini kita perbanyak amal soleh. Ketika muslim, saya anak muslim. Kedengeran suaranya ya? Iya, gak ada anak-anak. Lagi. Namanya juga live streaming ya. Saya anak muslim. Ya, insya Allah akan beramal soleh di bulan Dzulhijjah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Coba ulangi. Gak kedengeran ya? Iyalah, kamu muslim kan gak denger kita di rumah. Oke, kita ulangi. Saya anak muslim, insya Allah akan beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini karena Allah. Cakep, Masya Allah. Selanjutnya kita tampilkan slide-nya Kak. Ya, amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Nah, ini dia. Yang pertama, boleh tampilkan Kak? Ya, puasa sunnah. Nah, ini dia teman-teman. Puasa sunnah ini juga adalah amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Nih, puasa sunnah. Siapa yang suka puasa sunnah? Cakep, Masya Allah. Adik-adik, boleh 10 hari awal Dzulhijjah ini kita disunahkan untuk berpuasa. Disunahkan untuk berpuasa. Kemudian teman-teman juga yang minimal di bulan Dzulhijjah ini puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal berapa adik-adik? Puasa Arafah namanya. Puasa apa? Puasa Arafah. Di tanggal berapa teman-teman? Betul, 9 Dzulhijjah. Di 9 Dzulhijjah puasa Arafah teman-teman. Nanti tanggal 10 Dzulhijjahnya ada apa? Ada apa? Idul Adha. Betul. Idul Adha boleh puasa nggak? Ya nggak boleh dong. Kita kan hari raya, makan-makan. Betul? Betul. Jadi puasa sunnah minimal tanggal 9 Dzulhijjah di puasa Arafah atau sebelumnya. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah kita berpuasa. Yang kedua, ini dia nih. Gimana ya? Ini ya. Adalah tangan kamu saya nggak masuk ya. Hilang. Haji dan umroh. Nah, ini dia. Sunahnya juga pahalanya besar di bulan Dzulhijjah ini kita melaksanakan haji dan umroh. Nah, ini manasik haji, makanya Arkan Islamic School mengajarkan untuk manasik haji. Selanjutnya apa adik-adik? Ibadah kurban. Amalan soleh yang bisa kita lakukan adalah ibadah kurban. Siapa yang suka motong kambing? Iya. Siapa yang suka motong sapi? Iya. Siapa yang mau berkurban? Iya. Ini 3 amalan soleh yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Dan amalan-amalan lainnya seperti sedekah, membantu orang tua, belajar, membaca Al-Quran, itu juga merupakan amal soleh. Baik, sekarang kita hapus. Oke, kamu muslim mau tanya lagi buat kalian yang di rumah, silakan telepon. Nomornya mana Kak? Pertanyaannya dari kamu muslim. Ya, pertanyaannya ya. Sebutkan amalan soleh yang bisa kita lakukan di awal 10 hari 10 awal Dzulhijjah. Ya. Oke. Sebutkan satu saja amal soleh. Boleh.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Raihan. Raihan kelas berapa? Kelas 2 Oke, kamu saya mau tanya. Tadi sebutkan satu amal soleh di bulan Zulhijjah apa? Yang kamu lakukan? Biasa tentang Apa? Baca? Baca? baca Quran. Baca Al-Quran, ya. Oh, puasa sunnah. Iya, bagus. Puasa sunnah, bagus. Ya, cukup. Terima kasih, Raihan. Assalamualaikum. Ya, nggak apa-apa nih. Pertanyaan biar adik-adiknya. Oh iya, ya. Udah, Kak. Cukup, Kak. Cukup, Kak. Teleponnya, ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, Rehan. Ini namanya pertanyaan biar adik-adiknya interaktif. Namanya kajian interaktif. Insya Allah nanti di akhir akan ada pertanyaan dari Mister. Dapat hadiah nggak, Mister? Dapat hadiah pertanyaannya. Kalau sekarang kamu mesti bertanya, bukan dapat hadiah, dapat jempol. Tapi sama kakaknya dapat hadiah beneran, insya Allah. Kakak, Mister salah. Insya Allah. Ya Pak, ini interaktif. Baik, selanjutnya kamu mesti melanjutkan materinya. Baik, kita lanjutkan ya tentang dalil haji dan umroh. Nah, ini dia. Dalil haji dan umroh. Silakan kalian buka Al-Imran ayat 97. Nah, ya, teman-teman semua, ini dalil bahwasanya haji itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ya. Nah, kamu sih bacakan ayatnya insyaallah ya. Dalilnya surat Al-Imran ayat 97. Kita baca. Siapa yang bisa bawa Quran? Allah wajibkan haji. Dalilnya surat Al-Imran ayat 97 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, artinya teman-teman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melakukannya perjalanan ke Baitullah atau ke Mekah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Al-Imran ayat 97. Dan juga ada dalam surat yang lain adik-adik. Surat apa? Surat Al-Baqarah 196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya apa? Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi ini adalah perintah Allah. Haji itu kenapa kita berhaji kaum muslim? Karena perintah Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, telah berkhutbah Rasulullah SAW kepada kami, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, Islam dibangun atas 5 perkara. Ayo, 5 rukun Islam. Islam dibangun atas 5 perkara. Siapa yang hafal? 1. Apa adik-adik rukun Islam? Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1. Yang kedua, rukun Islam yang kedua apa teman-teman? Mendirikan sholat. Bagus ya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Bagus. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima rukun Islamnya apa adik-adik? Pergi
haji ke Baitullah. Itu dia teman-teman, bahwa rukun haji itu adalah bagian dari rukun Islam. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita. Boleh dihapus dulu Kak sebentar. Ting. Ya, sekarang syarat-syaratnya haji. Iya, boleh ditulis. Ya. Oke, syarat haji teman-teman apa saja teman-teman? Nah, boleh dicatat ya. Kalau kita mau pergi haji, ayah kita atau bunda kita atau kita sekalipun, ya, yang wajib pergi haji itu syaratnya apa? Ya, ini boleh ditutup dulu. Tutup dulu slide-nya. Nah, ya, tutup dulu. Baik. Syarat yang pertama adalah Islam. Jadi kalau mau pergi haji itu harus orang Islam. Yang pertama apa teman-teman? Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak wajib pergi haji, bahkan tidak diterima. Orang kafir nggak diterima amalnya, betul? Betul. Yang kedua syarat haji apa teman-teman? Berakal. Ya. Yang kedua apa adik-adik? Berakal. Jadi orang yang berakal dia pergi haji. Kalau orang gila kamu muslim wajib gak? Nggak wajib. Nanti dia bingung. Wah, saya ada di mana ya? Di Mekah apa di Madinah? Dia nggak tahu. Wah, saya kok lari-lari dari lari-lari kemudian keliling Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, ini kenapa ya? Nah, dia tidak berakal. Nggak boleh, ya. Yang syarat pertama ada berakal, tidak gila. Yang kedua ya, maaf. Yang ketiga, syarat haji adalah apa teman-teman? Balik. Sudah dewasa, sudah balik. Anak kecil wajib nggak kamu muslim? Belum wajib. Tapi kamu muslim, kalau misalkan aku kan masih SD, diajak haji dan umroh sama ayahku ke Mekah, boleh ikut gak? Boleh, boleh. Kamu muslim, aku pengen deh sama bundaku umroh dan haji ke Mekah, boleh nggak? Boleh, tapi belum wajib. Kalau dia sudah balik, maka dia wajib untuk haji. Yang keempat, nah ini dia. Syarat haji itu teman-teman mampu, memiliki kemampuan perbekalan. Memiliki kemampuan perbekalan. Jadi kalau misalkan kita punya bekal, punya uang, punya makanan, kita wajib pergi haji. Kalau nggak mampu gimana kamu muslim? Ya belum wajib. Karena biaya haji itu mahal teman-teman. Naik pesawat, naik bis nanti di sananya. Ya dari sini ke Saudi aja naik pesawat. Nanti belum lagi buat yang lain-lainnya. Nah jadi teman-teman sekalian, oleh karena itu tadi syarat yang berikutnya adalah tadi mampu ya. Nah kemudian teman-teman semua, tadi Kak Muslim sudah jelaskan syarat daripada pergi haji ya, oke. Nah baik, kemudian Kak Muslim akan lanjutkan untuk slide. Silakan ditampilkan slide-nya. Nah ya, materinya ditampilkan. Yang terakhir tadi syaratnya belum ya, ada 5 ya. Tadi memiliki kemampuan. Yang kelima adalah merdeka. Merdeka. Maksudnya apa merdeka? Bukan budak. Kalau budak dia tidak wajib pergi haji. Jadi merdeka itu syarat haji. Yang pertama apa tadi teman-teman? Syarat haji yang pertama Islam. Bagus ya. Nah, ini boleh ditulis. Syarat yang kedua apa tadi? Berakal. Iya. Yang ketiga syaratnya pergi haji apa? Balik, sudah dewasa. Yang keempat apa? Memiliki kemampuan perbekalan ya, dan kendaraan, bisa punya kemampuan. Yang kelima apa syaratnya? Merdeka. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya manasik haji. Seperti apa kamu muslim? Kita buka slide-nya. Ya ini kita buka ya. Nah, adalah yang pertama langkah-langkah umroh dan haji. Jadi kita kalau mau haji biasanya umroh dulu. Ada ya. Nah ini ada yang langsung haji, ada yang umroh dulu. Nah ini yang pertama ihram dari miqat.
Ya, ihram dari miqat. Jadi dia melakukan umroh dulu. Nah, dari tempat-tempat dia masuk, apakah dari kota Madinah atau dari kota Mekah. Umroh. Nah, ketika umroh juga kita ada tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, tawaf ya teman-teman. Nah, misalkan nih Ka'bah nih. Ka'bahnya mana ya? Oh, Ka'bahnya sebelah sini. Susah. Gini aja deh. Nah, biasanya hapus dulu Kak. Hapus dulu Kak. Ting. Ya. Nah, misalkan ini apa ini namanya adik-adik? Iya, kursi. Bukan Ka'bah. Ya, misalkan ini Ka'bah kita tawaf dulu 7 kali ketika masuk apa namanya? Mekah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, gitu ya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Nah, keliling tawaf Ka'bah. Ka'bahnya nggak ada ini. Ka'bahnya di pojok ini. Salah naruh di Ka'bahnya, harusnya tengah-tengah naruh Ka'bah ya. Ini yang gambar lagi lelah mungkin. Ya, jadi kita adik-adik tawaf keliling Ka'bah. Ya. Kemudian ada sa'i. Ya, kemudian itu umroh yang kita lakukan. Ya. Jadi kita umroh dulu. Nah, ada apa namanya? Tawaf, ada sa'i, lari-lari kecil. Nah, lari-lari kecil, sa'i. Nah, nanti enaknya sih praktek langsung ya kaum muslim. Iya, insya Allah nanti Arkan Cendekia akan melakukan praktek langsung umroh dan manasik umroh dan haji. Ada kalian insya Allah. Tapi ini nggak apa-apa, ini teorinya dulu. Selanjutnya adik-adik, kemudian setelah kita umroh ya, nah ketika haji itu nanti ada wukuf di Arafah. Ada apa adik-adik? Wukuf. Nah ini yang kedua ada, muslim geser sini ya. Nah, di sini kayak ada wukuf di Arafah. Nah ya, wukuf di Arafah dipakai tenda adik-adik. Nah, ketika kumpul nanti di tenda Arafah. Itu Arafah adik-adik, masya Allah ya, itu apa namanya, padang pasir adik-adik di Saudi. Iya, pohonnya jarang. Kalau sekarang orang wukuf itu enak, tendanya pakai AC. Kalau dulu enggak, dingin, bukan pakai AC tapi pakai AG. Apa itu AG? Angin gede. Dingin adik-adik, kumpul semuanya. Wah ya, itu gambaran bagaimana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Kumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti orang-orang juga kumpul di Arafah, namanya wukuf di Arafah. Nah, kemudian ada lagi bermalam di Musdalifah. Mabit. Ya, mabit artinya bermalam, nginep. Kamu muslim, emangnya aku nginepnya di mana? Aku nginepnya di tenda apa di hotel? Ayo, tenda. Iya, masa di hotel? Kalau haji bukan di hotel, itu namanya jalan-jalan, iya kan? Iya, nanti bermalam di Musdalifah. Nah, kemudian setelah itu dia melakukan manasik selanjutnya adalah bermalam pada malam-malam tasyrik di Mina. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah itu melempar jumroh. Nah ini dia, melempar jumroh. Jadi ada ini teman-teman, ada semacam kayak tiang begitu ya, lempar jumroh, gambaran melempar syaitan, lempar, lempar. Wah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini juga haji ini ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, lempar jumroh. Wah, setelah melempar jumroh apakah muslim? Nah, selanjutnya di sini dijelaskan adalah tahallul, mencukur rambut. Ya, botakin rambut. Iya. Nanti kalau pergi haji, rambutnya dibotakin, dibuka. Wah, dibuka. Buka beneran ya. Dicukur. Biasanya dicukur habis atau dipendekkan, tapi lebih utama dicukur habis. Kemudian biasanya pakai peci. Peci Pak Haji. Ya, boleh nggak pakai peci? Boleh. Nah, gitu. Setelah dicukur rambutnya, tahallul, dia pakai peci.
Biasanya orang kalau pakai peci putih gini, Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji, gitu ya. Wah, ini orangnya kalau kalau udah pergi haji nggak mesti dipanggil Pak Haji, nggak mesti teman-teman ya. Nah, jadi setelah dibotakin boleh pakai peci ya. Pecinya yang ganti lagi ya, yang tadi aja deh. Ya, jadi tahallul, jadi mencukur rambut atau digundul, dibotakin. Oke, selanjutnya apa lagi ke muslim? Nah, kita lihat. Sini adalah menyembelih ya, hadyu, menyembelih hewan ya. Oke, nah menyembelih hewan hadyu. Nah, kita sembelih. Nah, kalau umat Islam yang tidak pergi haji disunahkan untuk menyembelih hewan kurban di tanggal berapa teman-teman? 10 Zulhijjah. Tadi teman bilang ada yang kurban sapi, ada yang kurban kambing. Nah, kalau kita tidak pergi haji, kita menyembelihnya di tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Muslim boleh nggak menyembelih hewan kurbannya selain tanggal 10? Boleh. Di hari-hari tasyrik namanya. Hari apa teman-teman? Hari-hari tasyrik. Tanggal berapa teman-teman? Tanggal 11 Zulhijjah, 12 atau 13 hari tasyrik. Boleh teman-teman kita menyembelih hewan kurban. Arkan sembelih hewan kurban nggak? Ada ya? Ada. Nanti dipanggil Mister yang kasih tahu. Wah, sembelih hadyu. Nah ini teman-teman. Kemudian di sini ada juga yang terakhir adalah tawaf wada ya, tawaf ya. Kembali lagi ke Mekah untuk tawaf. Ya, tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, mengelilingi Ka'bah. Berapa kali teman-teman? Nah, 7 kali. Nah, selesai. Nah, baik. Nah, itulah di antara manasik haji yang singkat ya. Singkat sekali, singkat padat. Karena waktunya namanya live streaming. Gak bisa berjam-jam, apalagi seharian. Nanti kalau mau lengkap bareng-bareng kita manasik haji di Arkan Islamic School, mantap gak? Atau kita di asrama haji. Kita asrama haji ada ininya, ada tempat manasik haji. Oke, baik, demikian dari kaum muslim adik-adik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dan bisa kita pergi umroh dan haji ke Baitullah. Barakallahu fikum. Dan kaum muslim doakan juga buat kalian, buat anak-anak Arkan Islamic School, buat ayah bunda bisa berkunjung melakukan ibadah umroh dan haji ke Baitullah biidznillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kaum muslim serahkan ke MC. Silakan Kak. Boleh pakai kursi ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Tadi masya Allah sekali ya teman-teman penjelasan dari kaum muslim hafizullah. Nah, ini teman-teman, Mister gak lupa untuk mengingatkan untuk siapkan pertanyaan, karena kalau yang tadi ya masih belum kasih hadiah ya Mister ya. Kalau yang sekarang nih ada hadiahnya. Seperti wah menarik pokoknya, nanti dikirim langsung oleh tim panitia. Jadi teman-teman dari sekarang udah nyiapin pertanyaannya. Terus kalau misalkan Mister atau Kak Muslim bertanya, siap-siap menjawab. Oke? Dan jangan lupa nih sebelum itu nanti ada jeda dulu. Teman-teman klik subscribe channel Arkan TV dan Cintaku TV. Jangan lupa ya sebelum itu supaya teman-teman dapat hadiahnya lebih menarik lagi. Oke? Mungkin kita stop dulu ya. Break dulu. Rasanya cukup jelas gitu kan. Semoga teman-teman menyerap informasinya dan kemudian bisa bersiap-siap nih berjuang supaya pergi haji gitu ya Mister. Masya Allah ya. Kemudian jadi silahkan teman-teman, Mister masih membuka nih pertanyaan mau via call ataupun ngirim via WhatsApp, nanti masih disediakan nih. Kamu Muslim, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Mister. Alhamdulillah. Ya. Dua nih.
Akmal. Ya. Nanti Akmal nih Masya Allah. Akmal, terima kasih ya, barakallahu fikum. Boleh apa? Ya, puasa Arafah itu adalah puasa sunnah. Sunnah itu artinya jika dikerjakan mendapat pahala, Ya. jika ditinggalkan tidak mengapa. Ya, jadi boleh nggak apa-apa kalau tidak puasa. Tetapi sayang kita melewatkan kesempatan. Karena ini jarang sekali puasa Arafah, setahun sekali. setahun sekali nih. Jadi disarankan untuk berpuasa. Allah Ya. Kayaknya Oke. ada telepon masuk nih Kak. Ada telepon masuk? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya, silakan. Oke, dengan siapa? Raihan? Betul? Dari kelas apa Raihan? Kelas apa? Kelas 2 Muaz. Oke, Raihan dari kelas Muaz. Oke, silakan pertanyaannya, Ananda ganteng. Siap. Pertanyaannya apa? Gimana? Ganteng, boleh diulangi ganteng, pelan-pelan. Oke, nampaknya Raihan masih berusaha. Puasanya bolong-bolong. Oh, jadi puasa Zulhijjahnya boleh gak bolong-bolong mungkin Mister itu ya? Nah, ya, kalau yang tadi boleh gak puasa, sekarang bolong-bolong boleh gak Kalau mungkin puasanya ya? bolong-bolong bocor dong Kak. Iya. Iya, maksudnya mungkin tidak berturut-turut gitu ya. Iya, betul. Tidak mengapa. Misalkan selama 10 awal Zulhijjah itu dia hanya puasa 1 atau 2 hari, Ya. tidak mengapa. Tapi yang namanya puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu teman-teman. Wallahualam. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita yang tanya gimana? Boleh. Ya. Ini yang bisa dapat hadiah ya. Jelas. Oke, Dari nanti kamu Muslim kirimkan. mau tanya nih. Dari kamu Muslim siap-siap teman-teman ya. Ya. Boleh telepon, boleh via WhatsApp, nanti Pak Ali bantu. Oh, telepon ya. Oh, teleponnya belum bisa. Oh, Ya? berarti teman-teman boleh jawab ke nomor panitia, nanti dikasih jeda waktu ya. Oke, silakan kamu Muslim. Baik. Pertanyaannya adalah sebutkan dalil wajibnya pergi haji. Oke. Surat apa, ayat berapa? Dalil wajib haji, surat apa? Ayat berapa? Silakan teman-teman, Atau siap hadisnya, dikirim boleh. ke panitia ya. Oke. Ya, Gimana, teleponnya tim? bisa? Oh, bisa masuk telepon kayaknya. Bisa telepon Kak. Telepon bisa? Ya, Oke. silakan. Halo. Oh, terputus. Ya. Sebutkan dalil tentang wajibnya pergi haji. Ya. Oke. Boleh gak Mister kalau sambil nunggu nih ada pertanyaan masuk? Oke. Sambil menunggu tadi kuisnya. Oh ya, ada masuk nih. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Oke, dengan siapa? Namanya Abdurrahman. Oke, siap. Abdurrahman dari kelas apa Abdurrahman? 3 Tolha. Woi, mana nih? Masya Allah, 3 Tolha nih. Woi, dapat hadiah nih. Silakan. Jawabannya apa tadi? Diulang lah. Bisa diulang nggak pertanyaannya? Dalilnya pergi haji, surat apa, ayat berapa, atau hadisnya bagaimana? Ya, dalil pergi haji. Surat Ayat apa? 97. Apa? Ayat 97. Al-Imran 97. Bunyinya silahkan. Ya. Coba baca sedikit aja. Dibaca sedikit, Mak.
Silakan. A'udzubillah. Oke, ini kelas Tolha nih teman-temannya. Ayo. Bentar. Siap. Oke, kita tunggu. Tapi sudah benar. Udah benar ya? Oke. Ya. Tinggal 10% lagi sempurna. Ya. Wah, kayaknya kelamaan deh. Kelamaan. Apa kita? Oke, selamat ya buat tadi Abdurrahman ya di kelas Tolha. Ya, barakallahu fikum. Abdurrahman. Barakallahu fikum. 3 Tolha ya? Ya. Oke. Nanti boleh alamatnya dikirim ke panitia ya. Nanti akan dikirim langsung sama Mr. Hamdan. Insyaallah. Nah, ini pertanyaannya dari kelas Ali, Ya. Mr. Kelas apa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Itu dari Ananda Fahri Mahardika, kelas 3 ya. Mister, bukan Mister sebetulnya nih, kakak gitu. Bukan kakek. Iya, nyasar kayak ini nyasar. Ya. Ya. Apakah kurban satu kambing bisa diniatkan untuk semua anggota keluarga? Tidak, katanya. Masya Allah. Oh, jadi satu kambing untuk semua keluarga. Silakan. Betul. Baik. Pertama ini Kak Muslim selalu jadi nama-nama para sahabat. Kali itu. Nih. Kurang, berarti pakai ini aja. Kalau nggak di kamu sih kakaknya mah. Kamu satu kamu. Oh ya, ayahnya itu. Nah, kalau sapi itu bisa 7. Ya, 1 ekor sapi bisa 7 orang. Bisa 7 orang. Kolektifan ya, Kak Iya, Muslim ya. begitu. Jadi mudah-mudahan Kak Muslim doakan bisa ikut kurban. Nah, ini dia nih. Dia akan ternyata menyalurkan hewan kurban juga nih. Bagi teman-teman yang kebingungan, silahkan hubungi tim kurban nih. Ada ya, Kak? Ada. Mister. Iya. Jadi anak-anak boleh berkurban di Arkan? Betul sekali, Mister. Dan ditangani dengan yang profesional jelas. Oh gitu. Masya Allah. Motongnya di sini. Motongnya di sini. Oh, nanti dibagi-bagikan. Betul. Ya, Ya. ini juga pertanyaan nih. Iya, gimana Dari tuh, Kak Mister? Muslim. Nah. Buat adik-adik. Nah. Kalau misalkan kalian berkurban ya, itu dagingnya buat siapa? Nah, Nah, ini Silakan. pertanyaan nih. Kalau kita berkurban, kalian berkurban, betul. dagingnya dibagikan buat siapa saja? Nah, itu dia. Gampang itu mah. Silakan. Hadiahnya nanti terbang ke situ. Iya, apa buat Mr. Hamdan? Ya, nanti itu Mr. Hamdan selaku ketua yang akan memikirkan distribusi hadiah. Oke, kita terima telepon aja. Ayo, kita Oke. telepon. Silakan teman-teman. Telepon. Kalau kita berkurban, dagingnya buat siapa? Ya, tuh. Kalau kita berkurban, jadi si daging kurbannya buat siapa? Iya, dibagikan ke siapa gitu ya? Itu dibagikan ke siapa? Nih. Ayo, ada yang masuk? Oke. Oke, kita tunggu. Belum, kayaknya. Ada juga nih sambil menunggu mungkin Oke. Mister ada pertanyaan Ya. dari kelas 1 Zaid bin Haritsah. Ya. Namanya Suhail. Wah, subhanallah. Pertanyaannya tuh lupa lagi, katanya Mister, harusnya Kak nih. Mister, atau Kak, kalau kita masih kecil ikut umroh atau haji dapat pahala gak? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah dapat pahala. Wah, Iya, Masya dapat Allah. pahala ya. Di samping buat latihan, nanti Allah akan memberikan pahalanya. Oh. Dan juga orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya mengajak anaknya untuk umroh dan haji, berarti kan dia telah memberikan pendidikan yang bagus. Masya Allah. Memberikan pelajaran yang bagus buat adik-adiknya, buat anak-anaknya, maka orang tuanya juga bisa dapat pahala insya Allah. Double. Wallah. Masya Ya. Allah. Oke, apakah ada yang masuk lagi telepon? Tadi jangan lupa Baik, ada yang masuk, Kak. Suhail. Ada yang masuk. Ada yang Ustaz. masuk? Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Namanya siapa?
Ya, nama kamu siapa? Aku namanya Rayhan Astarami. Kelas 6. Kelas 2 Usman bin Affan. Ya, Oh, Usman ya. Ya, Usman bin Affan. Ya. Siapa tadi namanya? Raihan namanya. Oh, Raihan. Ah, putus, Rai- putus. Oh, terputus Itu Kak. ya. Nah, Mason. Oke. Nah, ya, silakan. Oke, kita tunggu lagi nih. Oke, jangan lupa teman-teman Assalamualaikum. nelpon ya, bukan via telepon WhatsApp. Oke, waalaikumsalam. Dengan siapa? Assalamualaikum. Silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Dengan siapa? Abian. Siapa? Abian. Dari kelas? Dari kelas Tolhah lagi, Masya Allah. Udah 2 orang dari Tolhah nih. Betulin Diborong. Ya. Kita bisa baca ya. Oke. Oke. Apa mau bertanya atau mau menjawab nih? Ya. Tadi kan ada pertanyaan. Hewan kurban itu dibagikan untuk siapa, Nak? Fakir miskin. Fakir miskin. Gimana tuh, kaum muslim? Terus siapa lagi? Terus siapa lagi? Siapa lagi selain fakir miskin? Kalau kita boleh nggak makan? Iya tuh. Mister, boleh gak? Boleh. Mister boleh nggak? Takutnya Raihan Boleh. kurban Mister gak dikasih. Oke, dapat hadiah. Dapat Bagus. hadiah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Hamdan catat. Ya. Kita baca WA Kak, pertanyaan di WA ini teman-teman dari Silakan. YouTube. Dari Interaktifnya WA-nya dibaca juga dong Kak Muslim. Ya. Siap. Nah, Mister yang bacain karena boleh. bukan dari Kak Muslim WA-nya. Silakan Mister. Apa pertanyaan? Ada sambil teman-teman Ya. Mister ingatkan lagi, nelponnya via nelpon langsung, tidak via WhatsApp ya, Ya. Silakan. supaya tidak delay. Pertanyaan via WA Kak, mungkin bisa Kak Mister ya. Silakan ditanya, disampaikan. Baik adik-adik boleh bertanya melalui WhatsApp, insya Allah Ya. kita baca. Tapi mohon maaf ya kalau tidak semuanya bisa kita baca karena banyak sekali yang masuk tampaknya. Oke, silakan Mister. Belum masuk lagi nih Mister. Belum ada pertanyaan? Iya. Mungkin pertanyaan yang atasnya Mister ada di via WA sebelumnya. Oh, ini ada dari Habibi Irhab Nabil. Ya, Beliau dari kelas 1 Zaid bin Haritsah. iya gimana? Mau nanya ke Muslim, Ya, apabila anak yang belum balik boleh mengikuti ibadah kurban enggak? Terima kasih. oh yang belum balik boleh ya, tapi sebuah latihan. Tapi yang wajib itu adalah orang tuanya, gitu. Jadi anak-anak yang belum balik itu semua ibadahnya sebagai bentuk latihan buat dia, buat latihan ya. Tapi tidak wajib seperti itu. Oke. Nah, nih Mister ada pertanyaan dari YouTube nih. Nah, kamu sih mantau juga nih. Dari Azka kelas 3 Tolha, Azka ini. Boleh dikasih apresiasi Kak Azka kelas 3 Tolha, katanya udah ngajuin pertanyaan lewat chat nggak dibaca, telepon di reject, padahal disuruh telepon, akhirnya anaknya nggak mau nonton streaming lagi, ngambek. Oh ya. Oke. Ada satu Sebentar pertanyaan. Kak, Oke, bentar. gimana? Buat Aska, Aska ini, Aska yang insya Allah masih nanti bersedih. dikasih apresiasi dari guru-gurunya di sini. Semoga tetap semangat untuk Ya. belajar walaupun via online atau streaming. Wallahualam. Oke. Ya, silakan. Oke. Ini ada satu penelpon terakhir untuk mendapatkan door prize door to door-nya nih. Ya. Silakan. Ya. Mau via WhatsApp boleh. Tadi Aska, mungkin Aska ada kemungkinan nelponnya via WhatsApp ya. Oke, pertanyaan apa ya? Pertanyaannya, Dari Kak Musa apa dari Kak Muslim nih? Pertanyaan dari Kakak ya? oh ya ini ada Aska ternyata, Mister. Ya. Kak Muslim. Oh mau tanya, dia bertanya. Iya, Apa bertanya. pertanyaannya? Nah, ini dari Aska Mas, Saputra, dari Tolhah lagi, Iya, bin apa Ubadillah. Assalamualaikum Kak Muslim, saya mau tanya kalau lagi ikut puasa sunnah Arafah, boleh gak ya setengah hari?
Nawar nih ya. Nawar. Aska puasanya setengah hari, boleh nggak? Ya kalau masih latihan nggak apa-apa. Ya. Karena belum wajib ya, masih anak-anak. Tapi jangan kamu sih siangnya saya buka puasa tuh saya puasa lagi sampai maghrib ya, nggak usah. Ya cukup sampai zuhur setengah hari. Kalau semampunya. Wallahu alam. Baik, kamu sih mau tanya nih pertanyaan ya terakhir nih. Kayaknya pertanyaan terakhir ya. Sebutkan ya. Oh ya, gini pertanyaannya. Kita pergi haji ke 2 kota. Betul sekali. Dalam ibadah haji itu ada 2 kota yang kita jangan itu pertanyaan deh. Terlalu berat. Ke kota mana kita pergi haji? Ayo, ke kota mana kita pergi haji? Silakan. Ya, pertanyaan dari jawaban dari telepon. Ya, ke kota mana kita pergi haji? Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. jawabannya apa? Dari kota mana? Ke kota mana maksudnya? Ke kota mana? Kita pergi haji? Halo? Ya. Mekah. Apa? Mekah. Mekah. Bagus. 100. Siap. Siapa nama kamu? Siapa namanya nih? Siapa? Aska Farhan. Dari kelas? Kelas berapa? 1. Kelas 1. Satu apa? Kelas 1 apa, Nak? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Namanya siapa namanya? Namanya tadi biar dicatat. Aska. Panca. Aska Farhan. Kurniawan. 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 Kelas 1. Kelas 1. Oke. Satu apa tadi? Abu Hurairah. Ya. Oke. Baik. Baik. Terima kasih. Ya. Jadi teman-teman, baik karena waktunya sudah terbatas. Ya, betul sekali kaum muslim. Waktulah yang membatasi kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan atau menjawab pertanyaan. Mungkin lebih ke ini, kaum muslim. Salah lagi. Nah, closing statementnya mungkin dari kaum muslimnya gitu. Baik, pesan Kak Muslim ya. Pesan Kak Muslim. Masya Allah. Pesan Kak Muslim. Pesan Kak Muslim. Ingat, 1. Ya, 1. Taati Allah dan Rasulnya. Ya, ulangi ya. Pesan Kak Muslim. 1. Taati Allah dan Rasulnya. 2. Nah, 2 nih. Jalankan sunnah Rasul. Jalankan sunnah Rasul. Ya. 3. Berkurbanlah karena Allah. Berkurbanlah karena Allah. 4. Terakhir, banyak-banyak. 4 aja. Siap. 4. Ya, tadi berkurban karena Allah. 4. Pergi haji jika mampu. Nah, pergi haji jika mampu. Demikian adik-adik. Semoga bermanfaat, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita bisa ketemu lagi baik online maupun offline di Arkan Islamic School. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.